dua Pandeglang, dan anak-anak ibu yang ibu banggakan dan ibu cintai. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang terus nih. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, ibu sungguh bangga hari ini yang menjadi petugas upacara adalah kelas 5A. Walaupun belum begitu sempurna, tapi ibu berikan begitu apresiasi dan ibu ucapkan selamat karena kalian telah berani untuk menjadi petugas upacara hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kelas 5A. Dan semoga ini menjadi motivasi untuk petugas upacara minggu depan di kelas 5B. Diharapkan latihannya lebih intensif, kemudian lebih maksimal lagi sehingga menampilkan petugas yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Nah, anak-anak ibu ingin menyampaikan sedikit bahwa penilaian akhir semester tinggal di depan mata. Tinggal 2 minggu lagi atau bahkan seminggu lebih lagi, tanggal 27 November kita sudah masuk penilaian akhir semester. Jadi apa yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan menghadapi penilaian akhir semester. Kalian sudah belajar hampir 6 bulan. Nah, nanti akan diadakan evaluasi selama 6 bulan tersebut, sejauh mana kalian menguasai materi-materi tersebut. Jadi apa yang harus kalian persiapkan adalah belajar, dan belajar. Karena sesungguhnya memang tugas kita adalah belajar, ya. Belajar itu adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban kita semua. Tidak ada batasan umur, baik dari anak-anak ibu, baik anak ibu atau guru-guru semua di sini juga tetap mempunyai kewajiban untuk belajar. Karena belajar itu adalah kewajiban fardu ain, ya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kewajiban belajar itu wajibnya apa? Fardu ain. Ya, wajib untuk setiap muslim baik laki-laki atau perempuan. Dari buayan, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Jadi menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai lihat lahat. Walaupun ibu sudah menjadi guru mengajar, tapi tetap harus belajar bagaimana menjadi guru yang baik untuk kalian. Kalian juga harus tetap belajar karena memang tugas kalian adalah belajar. Untuk apa? Ketika kita punya ilmu, ketika kita mau belajar, hidup kalian akan terasa mudah, hidup kita akan terasa mudah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak berat untuk dibawa, ya. Ilmu itu adalah cahaya. Beda ketika kalian beras sekarung itu berat, tetapi mengumpul ilmu yang semakin banyak itu kan semakin mudah hidup kita, ya. Ketika kita menjalani hidup kita dengan kita itu dalam hidup kita, maka itu mulai dipotong nih, terlambat terus nih. Ketika ada ilmunya itu akan terasa mudah, ya. Jadi lambat kita harus Wilda belajar ya. karena dengan belajar tadi, ya. Belajar itu adalah main aja hadap sono. Maka semakin banyak ilmu yang akan kalian peroleh. Belajar itu nggak harus di sekolah, ya. Di sekolah hanya berapa jam? Dari jam 7 sampai jam setengah 3. Coba hitung berapa jam kalian di sekolah? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 jam setengah. Satu hari berapa jam? Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Hanya 7 jam setengah di sekolah. Selanjutnya dari mana? Ada di rumah. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah. Di rumah juga kalian mempunyai kewajiban untuk belajar. Paham? Jadi kalian hanya di sekolah berapa jam? 7 jam setengah. Kebanyakan kalian habiskan waktu di rumah. Boleh bermain? Boleh, silahkan. Yang penting kalian bisa mengatur waktu kapan bermain, kapan nonton TV, kapan juga kalian misalkan sholat dan yang lainnya. Jadi mengingatkan lagi, jangan tinggalkan sholat, ya. Siapa yang tadi sholat subuh?
Dari 500 siswa dua pandai doang hanya sebagian yang sholat subuh. Yang tidak sholat subuh kenapa? Alasannya selalu kesiangan. Bu, ibu selalu ingatkan, mau bangun jam berapapun itu cepat kalian ambil air wudhu dan sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Ya, tapi kalian selalu tinggalkan. Jangan tinggalkan sholat. Baik itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib dan isya. Ya, jangan tinggalkan sholat. Kalau kalian ingin menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh, maka jangan tinggalkan sholat. Ya, kalian akan mudah untuk belajar, ilmu akan mudah untuk masuk ketika kalian dibarengi dengan ibadah yang bagus terhadap Allah. Ya, amalan yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jadi jangan tinggalkan sholat. Mulai dari sekarang, kalau dibiasakan dari MI-nya, kita masih kecil ini gak usah sholat, gak usah diingetin. Lama kelamaan kalian akan terbiasa tidak melaksanakan sholat. Ketika kalian sudah besar, disuruh sholat udah gak bakal mau. Kenapa? Karena dari kecil kita pernah diingetin. Tapi kalau kita selalu mengingatkan kalian untuk sholat, bukan ibu atau guru yang lain benci ke kalian, tapi karena ibu sayang ke kalian. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang mengantarkan ibu menuju surga, karena ibu selalu mengingatkan kalian untuk sholat. Ya, kalian ingin jadi anak yang soleh? Ingin masuk surga? Ya, kita harus bersyukur karena sampai detik ini kalian diberikan banyak limpahan kesehatan, ya, karunia nikmat yang begitu banyak, bisa belajar dengan mudah, bisa sholat dengan mudah, bisa beribadah dengan mudah. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, mereka selalu berjibaku dengan apa? Dengan bom, dengan tentara Israel yang terus menembak, ya, melancarkan serangannya, ya. Kita harus bersyukur. Di sana untuk sholat aja susah, tapi mereka terus, ya, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan Al-Quran. Bahkan seumuran kalian ini sudah hafal 30 juz, dan mereka nggak takut. Yang mereka takutkan siapa? Hanya Allah. Ya, jadi tolong jangan tinggalkan sholat, terus belajar baik di sekolah maupun di rumah. Ya, mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.